Perkenalkan, nama saya Navita Arlanikewa dengan NIM 248114033 dari Prodi Farmasi kelas Bahasa Indonesia L. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Obat Tanpa Resep Dokter Terhadap Kesehatan Masyarakat. Bahaya di balik kemudahan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang, yaitu penggunaan obat idealnya berdasarkan resep dokter agar aman dan tepat dosis. Namun, masyarakat kini banyak melakukan swamedikasi menggunakan obat bebas dan bebas terbatas karena mudah diakses dan dianggap praktis. Rendahnya literasi obat menyebabkan risiko salah dosis, efek samping, hingga interaksi obat. BPOM dan Kemenkes menekankan pentingnya penggunaan obat yang rasional untuk mencegah alergi, keracunan, dan resistensi obat. Fenomena meningkatnya penggunaan obat tanpa resep ini perlu dikaji untuk memahami penyebabnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan obat secara aman dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu batasan masalah. Batasan masalah di sini ada beberapa, yaitu 1. Fokus pada penggunaan obat tanpa resep atau swamedikasi. 2. Membahas pengertian dan jenis obat tanpa resep. 3. Menganalisis faktor yang memengaruhi masyarakat melakukan swamedikasi. 4. Menjelaskan dampak negatif penggunaan obat yang tidak rasional. Makalah ini tidak membahas aspek ekonomi atau distribusi industri farmasi. Dan yang terakhir, fokus pada aspek farmaseutika dan perilaku kesehatan masyarakat. Kemudian, untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan obat tanpa resep dan bagaimana klasifikasinya. 2. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat menggunakan obat tanpa resep. 3. Apa bahaya dan dampak negatif dari penggunaan obat tanpa resep secara tidak rasional. 4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat tanpa resep di masyarakat. Kemudian, ada pula tujuan dari makalah ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian, jenis, dan karakteristik obat tanpa resep. 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan swamedikasi. 3. Mengidentifikasi dampak negatif penggunaan obat tanpa resep terhadap kesehatan masyarakat. 4. Memberikan rekomendasi terkait penggunaan obat tanpa resep yang aman dan rasional. Kemudian, ada pula manfaat dari makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya yaitu menjadi bahan kajian ilmiah tentang swamedikasi dan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Manfaat praktisnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsultasi dan membaca aturan obat serta menjadi referensi bagi tenaga farmasi dan lembaga kesehatan dalam membuat program penyuluhan penggunaan obat yang aman. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat tinjauan pustaka yang membahas mengenai beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pengertian obat dan klasifikasinya. Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk memengaruhi sistem fisiologis atau kondisi patologi untuk tujuan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Berdasarkan BPOM, obat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu obat bebas, obat terbatas, obat keras, serta obat wajib apotik atau OWA. Obat bebas sendiri adalah obat yang aman digunakan tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau seperti pada gambar. Kemudian, obat bebas adalah obat yang dapat digunakan tanpa resep, tetapi memerlukan perhatian khusus, ditandai dengan lingkaran biru seperti pada gambar. Dan obat keras serta obat wajib apotik hanya boleh diberikan oleh apoteker dan mayoritas membutuhkan resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris hitam seperti pada gambar. Poin yang kedua yaitu pengertian swamedikasi dan penggunaan obat rasional. Swamedikasi adalah tindakan seseorang mengobati diri sendiri dengan obat tanpa resep dokter untuk menangani keluhan ringan seperti demam, batuk, flu, sakit kepala, atau diare. Swamedikasi dapat membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan secara cepat dan praktis, namun hanya aman jika dilakukan dengan pengetahuan yang benar. Penggunaan obat rasional berarti 1. Tepat indikasi, di mana obat yang digunakan sesuai dengan jenis keluhan. 2. Tepat obat, memilih obat yang benar dan aman. 3. Tepat dosis, sesuai aturan pada kemasan, jadi jangan berlebihan. Yang keempat, tepat cara dan waktu pakai, mengikuti petunjuk agar dapat bekerja optimal. Risikonya yaitu kurangnya literasi obat dapat menyebabkan salah memilih obat, overdosis, efek samping, interaksi obat, hingga bisa memperburuk penyakit. Poin berikutnya yaitu regulasi penggunaan obat tanpa resep. Regulasi BPOM 2020 mengatur penjualan obat tanpa resep agar aman digunakan masyarakat. Obat bebas dan obat bebas terbatas boleh dijual di luar apotik, asalkan penjual memahami aturan pakai dan dapat memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Panduan Kemenkes Farmakope Indonesia edisi 6 menegaskan pentingnya penggunaan obat yang rasional, terutama untuk obat yang digunakan secara mandiri.
Pemerintah sendiri memiliki beberapa program, salah satunya yaitu Gema Cermat, yaitu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Fokus pada 3 pesan, yaitu tahu obat, paham obat, dan waspada obat. Tujuan program ini adalah meningkatkan literasi obat masyarakat agar mereka mengetahui obat mana yang aman digunakan sendiri dan kapan harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Intinya, regulasi dan edukasi masyarakat saling mendukung untuk memastikan penggunaan obat tanpa resep tetap aman. Kemudian, poin berikutnya yaitu dampak penggunaan obat tanpa resep. Dampak negatifnya yaitu 1. Risiko reaksi alergi, keracunan, dan gangguan hati atau ginjal. Kedua, komplikasi penyakit akibat salah memilih obat atau dosis. 3. Penurunan efektivitas terapi. 4. Meningkatkan resistensi obat. Penyebab utamanya yaitu 1. Rendahnya literasi obat. 2. Tidak membaca aturan pakai atau salah dosis. 3. Mengonsumsi obat kadaluarsa. 4. Menghentikan obat sebelum waktunya. Upaya pencegahannya ada beberapa, yaitu 1. Edukasi penggunaan obat rasional sejak dini. 2. Peran apoteker dalam memberi informasi dosis, aturan pakai, dan efek samping. 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat agar penggunaan obat lebih aman. Selanjutnya, pandangan penulis. Saya menilai bahwa swamedikasi merupakan bentuk kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, terutama untuk keluhan ringan. Namun, praktik ini hanya aman jika didukung oleh pengetahuan yang memadai mengenai pemilihan dan penggunaan obat. Pengawasan distribusi obat tanpa resep juga perlu diperkuat, terutama di daerah yang memiliki akses informasi kesehatan terbatas, agar penyalahgunaan dapat dicegah. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan obat yang benar harus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, apoteker, tenaga kesehatan, dan institusi pendidikan. Upaya tersebut penting agar masyarakat mampu menggunakan obat secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pembahasan. Penggunaan obat tanpa resep di Indonesia dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kemudahan akses obat. Banyak masyarakat memilih swamedikasi karena dianggap cepat, praktis, dan lebih hemat. Namun, perilaku ini dapat berbahaya jika dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai, terutama karena rendahnya literasi obat dan kemudahan membeli obat di berbagai tempat tanpa konsultasi tenaga kesehatan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kesalahan dosis, efek samping, keracunan, perburukan penyakit, hingga resistensi obat. Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui program Gema Cermat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar. Apoteker juga memiliki peran penting sebagai edukator dalam memberikan informasi mengenai dosis, indikasi, dan efek samping obat. Secara keseluruhan, swamedikasi memang memberikan kemudahan, tetapi harus dilakukan dengan pengetahuan dan tanggung jawab. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong penggunaan obat yang rasional dan aman. Selanjutnya yaitu bagian penutup, di mana ada kesimpulan, yaitu penggunaan obat tanpa resep atau swamedikasi banyak dilakukan masyarakat karena dianggap praktis dan lebih hemat, terutama untuk keluhan ringan. Namun, praktik ini menjadi berisiko jika dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai. Rendahnya literasi obat, mudahnya akses obat bebas, serta minimnya konsultasi dengan tenaga kesehatan membuat swamedikasi sering dilakukan secara tidak rasional dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti salah dosis, efek samping, interaksi obat, gangguan fungsi organ, hingga resistensi obat. Pemerintah telah memberikan pedoman melalui BPOM dan program Gema Cermat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, swamedikasi hanya akan aman dan bermanfaat jika dilakukan sesuai prinsip penggunaan obat rasional serta didukung peran aktif apoteker dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Ada pula sarannya, yaitu masyarakat diharapkan meningkatkan literasi obat dengan membaca label, aturan pakai, serta berkonsultasi dengan apoteker jika ragu dalam memilih atau menggunakan obat tanpa resep. Tenaga kesehatan, terutama apoteker, perlu memberikan edukasi yang benar terkait obat bebas untuk mencegah kesalahan penggunaan. Pemerintah dan lembaga kesehatan juga perlu memperkuat program edukasi seperti Gema Cermat melalui pendekatan komunitas dan media digital agar informasi semakin mudah diakses. Selain itu, institusi pendidikan juga harus meningkatkan pembelajaran mengenai penggunaan obat rasional agar mahasiswa kesehatan siap menjadi agen edukasi di masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.